Oke, jadi saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi, mohon maaf kalau internetnya sedang tidak stabil gitu ya. Untuk di FBK atau LRFD, jadi bebannya difaktorkan. Kemudian ketahanan dari material ini juga difaktorkan. Begitu ya. Nanti beban, ada faktor kombinasi beban, itu kita tinggal lihat tabel juga sama. Kemudian yang kita masuk dalam ketahanan sekarang. Nah, di dalam ketahanan atau nilai tahanan atau nilai desain acuan gitu ya, itu tergantung dari modulus elastisitas. Modulus elastisitas nanti juga akan dipengaruhi oleh berat jenis. Gitu ya. Berat jenis kita bisa lakukan pengujian. Begitu, pengujian di laboratorium. Jadi kita bisa benar-benar tahu, oh memang ini sudah masuk di dalam mutu yang berapa. Gitu ya. Jadi ini modulus elastisitas, kemudian mengenai ke kode mutu. Selanjutnya, kemarin juga saya sampaikan lagi, teman-teman jangan menghafal, tolong dicermati kodenya. Jadi ada nilai desain acuan ini dalam MPA. Kalau sebelumnya, kode sebelumnya ASD itu adalah tol gitu ya, tapi sekarang ini adalah F gitu ya. FB FB itu adalah B bending gitu. Jadi tolong dicermati masing-masing notasinya. Nanti teman-teman akan hafal sendiri, tidak perlu FB itu B apa ya, kemudian T itu apa. Nah, kita cermati hurufnya. B bending, T tension jadi tarik gitu ya. Kemudian C compression, tekan gitu ya. FV adalah geser gitu ya. Kemudian ada lagi FC, ada kayak T terbalik. Nah, itu kalau struktur kayu adalah hal yang istimewa karena kayu memiliki sejajar serat sama tegak lurus serat begitu ya. Jadi dicermati saja hurufnya begitu, bahwa itu T T tension, C ini di sini ada C compression, tapi ini sejajar serat. Tapi kalau misalkan C yang T kebalik ini itu adalah tension kompres tekan tetapi tegak lurus serat. Misalkan begini. Ini adalah, oke, saya buat ini. Misalkan ini adalah kayu gitu ya. Kayu gitu. Kemudian arah serat kayunya adalah seperti ini. Arah serat kayunya adalah seperti ini. Begitu. Kemudian kalau FC biasa itu yang sejajar serat, maka akan ada bebannya adalah di atasnya begini. Jadi sejajar serat begitu ya. Tetapi kalau tegak lurus serat, akan ada beban yang tegak lurus dari serat ini, yaitu ke sana, bisa ke arah sini juga bisa. Begitu ya. Kemudian nilai yang akan kita gunakan itu adalah yang ini. Jadi ini adalah nilai desain acuan. Jadi yang awal sendiri kita mempunyai F tabel, dikatakan seperti itu ya. F tabel gitu. Saya ulangi lagi. Yang pertama tadi adalah beban, kemudian difaktorkan sesuai dengan jenis bebannya apa, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah nilai desain acuan atau beban tahanan, tahanan atau kuat tarik terkoreksi, begitu ya. Nilai desain acuan terkoreksi, begitu ya. Oke, ini adalah beberapa nilai desain acuan yang terkoreksi, begitu. Jadi kemudian apa namanya, yang ada pada urutan pertama ini adalah FB aksen gitu. Jadi kuat tahanan atau saya gunakan, kalau di sini masih satuannya adalah MPA gitu ya, langsung saya katakan tegangan lentur gitu ya. Karena apa? FB B bending gitu ya, bending aksen. Jadi yang sudah ada aksennya itu sudah terkoreksi. Itu apa? Yang sudah terkoreksi, jadi lenturnya tadi itu materialnya sudah terkoreksi, itu dari apa? Dari FB awal atau FB tabel, gitu ya, dikalikan dengan apa? CD, CM, CT, CL, CF. Nah, semua koreksi ini itu nanti detailnya kalau misalkan kita masuk dalam batang tarik, batang tekan, batang lentur. Nah, itu kita akan tahu bahwa faktor durasi beban. Itu nanti kalau misalkan batang lentur itu nilainya berapa? Kalau misalkan batang tarik
nilainya berapa, kondisinya seperti apa. Nah, ini ada lagi kondisi layan basah. Oh, yang ini hanya DTI ya, teman-teman. Jadi ada hanya DTI itu adalah yang kalau kita gunakan yang lama. Kalau kita gunakan apa namanya? PKKI gitu ya. Kemudian kalau DTI dan DFBK itu kita gunakan yang sebelah ini kanan ini. Jadi ada CM, CT, CL, CF, ini dan seterusnya. Ini ya. Yang paling mudah dahulu nanti kita akan mempelajari batang tarik. Tarik itu apa? Tension gitu ya. Jadi nanti kita akan belajar minggu depan insya Allah kita akan belajar dengan batang tarik. Jadi FT aksen tahanan atau nilai desain terkoreksi untuk batang tarik adalah gitu ya F tabel. Jadi dari FT tabel yang ini yang kolom nomor 3 ini itu ya dikalikan dengan koreksinya apa saja. Ya sudah, koreksinya sebenarnya di sini kita hanya melihat tabel saja. Hafalan pun tidak perlu dihafal gitu ya. Karena saat ini pun juga kita semua kalau desain juga mengacu pada tabel-tabel dalam faktor-faktor koreksi tersebut. Gitu ya. Kemudian ada lagi dalam DTI dan DFBK, kemudian ada faktor koreksi yang ada hanya pada DFBK, gitu ya. Jadi faktor koreksi format, faktor ketahanan, dan faktor efek waktu. Sebenarnya kalau faktor efek waktu itu adalah beban terkait dengan kombinasi beban yang kita gunakan, gitu ya. Jadi beban juga kita koreksi, tapi karena di materialnya pun juga ada faktor efek waktu, itu nanti ada faktor atau faktor koreksi atau nilai angka yang akan kita gunakan pengali sebagai ya ini beban yang digunakan apa saja, begitu ya. Gitu. Jadi kemudian apa namanya di dalam desain ini sekali lagi yang terkoreksi itu sudah ada aksennya gitu ya, dinotasikan dengan nilai desain acuan terkoreksi atau tegangan tarik terkoreksi gitu, tegangan lentur terkoreksi gitu ya, atau tegangan tekan terkoreksi FC aksen gitu ya. Itu adalah tegangan tekan tabel atau nilai desain tabel dikalikan dengan faktor koreksi. Begitu ya. Awal-awal begini tidak usah dihafal, susah nanti teman-teman kalau menghafal. Dicermati ya, begitu ya. Nah, sebelum saya lanjutkan lagi, jadi ini sudah masuk dalam faktor durasi beban, kemudian layan basah, kemudian temperatur, kemudian stabilitas balok, kemudian CF. Nanti kita kalau masuk ke dalam sebab batang tarik, oke, batang tarik kita juga akan mempelajari ini. Jadi lebih baik setelah ini. Nah, ini kira-kira ada yang ditanyakan atau tidak dari teman-teman. Karena setiap CM, CT, CL, CF, CFU dan seterusnya. Kemudian untuk batang tarik CM, CT, CF, CI. Nah, itu ya kita tinggal membaca tabel nanti seperti apa angkanya, apa yang akan kita gunakan, gitu ya. Nah, sebelum kita melanjutkan itu ada yang ditanyakan enggak dari teman-teman? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Bagaimana? Mas, Mbak? Atau suara saya tidak terdengar? Izin bertanya, Pak. Oke. Silakan, ada yang ditanyakan? Pak, nanti itu di soal, misal kita nanti mau pakai yang DTI atau DFBK itu semuanya udah diketahui, Pak, kayak faktor layan basahnya, faktor temperaturnya, gitu-gitu, Pak. Iya. Jadi misalkan kita masuk subbab kita masuk subbab batang tarik begitu ya. Nah, kita akan tahu bahwa nanti faktornya itu yang akan digunakan kan CM, CT, CF, CI. Nah, itu kan pasti ada.
kondisinya nanti seperti apa, itu ada. Tinggal kita langsung membuka tabel. Oh, nanti layan basah ini kondisinya misalkan lebih dari apa namanya 19% begitu ya. Apabila apa namanya kandungan airnya melebihi dari 19% begitu ya. Maka kita gunakan FT-nya berapa, FB-nya berapa. Kemudian kalau di dalam layan basah misalkan yang di CM itu ya, lagi apabila FB atau apa namanya kita masuk batang tarik apabila apa namanya batang tarik itu mutunya misalkan mutunya oh kalau batang tarik di sini nggak ada. Jadi semuanya ya sudah 19% kita gunakan satu angka. Nah, ini kan enak gitu. Tetapi ada lagi ketentuan kalau misalkan batang lentur gitu ya. Batang lentur ternyata F tabelnya itu ada yang di bawah 8 MPa begitu. Maka kita gunakan nilai CM-nya 1. Tapi kalau misalkan F ini saya buka langsung salah satu contoh gini saja, Pak. Nah, ini faktor layan basah gitu ya. Misalkan saya gunakan batang tarik misalkan. Kalau misalkan batang tarik FT-nya berapa? Ternyata di sini tidak ada kondisi lain ya sudah ini tidak melebihi 19% atau kalau misalkan di kering udara kan kemarin sampai 30% gitu ya kadar airnya. Maka ya sudah sampai kapanpun kita kalau mendesain batang tarik ya sudah CM untuk FT ini akan selalu 1. Gitu ya. Kemudian kalau misalkan di sini FB karena di sini ada bintang gitu ya, bintang kondisinya gitu ya. Untuk batang lentur gitu ya. Nah, itu nilainya ya sudah kondisi airnya adalah 19% atau 30% karena kering udara gitu ya. Kemudian ada bintang 1. Kalau misalkan ternyata FB tabel kurang dari 8 MPa itu maka kita gunakan CM-nya ternyata 1. Tetapi kalau lebih dari 8 MPa ya kita gunakan CM untuk FB adalah 0,85. Paham nggak di sini maksudnya? Jadi ada dua angka untuk FB. Jadi pada saat F tabel yang di sini, nah ini FB ini ya. FB-nya jika kurang dari 8 itu tadi kan ya. Jadi kurang dari 8 maka pada saat mutu E8 sampai dengan E5 sampai dengan E10 gitu ya. Maka kita nanti kalau FB gunakan CM-nya 1 gitu. Tapi kalau misalkan FB-nya di sini adalah FB tabelnya adalah lebih dari 8, maka ya kita gunakan 0,8. Begitu ya, Mbak ya. Salah satu contohnya begitu. Nanti kita masuk batang tarik, ya kita akan mempelajari satu persatu lagi begitu. Ya, ini salah satu contohnya begitu. Faktor-faktornya adalah seperti itu. Kita melihat Sedikit tabelnya. menambahkan Pak Indra. Iya, Pak. Jadi begini, Mbak Siti Nurjana. Jadi kalau nanti misalkan kita berbicara masalah tegangan tarik gitu ya, tegangan tarik begitu, maka koefisiennya salah satunya adalah faktor layanan basah. Kalau misalnya faktor layanan basah ini apakah diketahui? Ya, nanti bisa dilihat di tabel ya, semua ada di tabel. Kalau nanti ada rumus di tabel berapa dikalikan akan ketemu semuanya. Jadi kita melihat tabel. Jadi disampaikan oleh Pak Indra tadi, tabel bisa dilihat semuanya. Gitu ya. Kuncinya itu adalah di modulus elastisitas. Ya. Kuncinya di modulisitas. Jadi kalau yang sama kodenya bisa dilihat. Mungkin Pak Indra bisa tunjukkan untuk yang modulus elastisitas yang sebelumnya itu, sebelum slide ini. Ya. Jadi kunci utamanya adalah nanti adalah yang diketahui itu adalah kondisinya di sini atau kode mutunya. Atau kode mutunya. Maka dengan mengetahui modulisitas atau kode mutunya, misalkan diketahui E20 begitu ya, maka FT-nya berapa? FT-nya adalah 17,4. Dari 17,4 di sini nanti kita lihat, kita koreksi dengan faktor layanan basahnya berapa, CM-nya berapa, dan sebagainya begitu. Ya, baru nanti akan ketemu nilai
yang terkoreksi, dari nilai desain yang terkoreksi di sini. Nanti bisa dilihat di tabel semuanya. Nanti akan lebih jelas kalau nanti pada saat contoh soal. Gitu ya? Baik, Baik, terima Pak. kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Iya, terima kasih Pak Sugeng. Gitu ya Mbak. Ada lagi yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas. Layan itu apa ya, Pak? Layan. Iya. Layan itu saudara orang Jawa atau orang mana? Jawa, Pak. Orang Jawa. Saudara tahu pelayan? Kurang tahu, Pak. Nggak tahu pelayan? Nggak tahu, Pak. Pembantu nggak tahu? Oh, tahu, Pak. Atau pembantu nggak tahu pelayan? Maksudnya apa, layan di sini loh, Pak. Kenapa? Layan kering, layan basah itu Loh, loh, lah Pak. iya, saya mau tanya dulu. Oh, Saudara ngerti tahu pelayan nggak? tahu, Pak, tahu. Nah, oke. Fungsinya, tugasnya apa tuh pelayan itu? Membantu, Pak. Membantu. Ya, ini layan di sini itu kadang-kadang kita bisa katakan layan sebagai daya layan itu yang bisa membantu, bisa mendukung, bisa menerima pesan, bisa menyalurkan beban, membantu menyalurkan beban, itu namanya layan. Ya. Jadi kalau kekuatan layannya berapa gitu artinya bisa menyalurkan beban sekian gitu. Kekuatan layannya sekian ya. Layan. Paham ya? Terima kasih, Pak. Paham. Ya. Jadi kalau ingat-ingat layan, pelayan membantu berarti mampu menyalurkan gitu. Ya. Oke, mungkin yang lain silakan. Udah nggak ada? Nah, monggo Pak Indra. Iya. Ya, maksud saya ini kalau yang di dalam faktor-faktor ini kita di dalam minggu depan nanti kalau misalkan masuk dalam batang tarik begitu ya, ya kita akan ketemu ini lagi, batang tekan ketemu ini lagi. Jadi ini adalah sebagai dasar gitu ya. Jadi ini yang pertama misalkan faktor layan basah. Nah, kemudian ternyata ini, maksud saya begini, pada saat batang tarik, ya sudah kita meninjaunya adalah faktor layan basah, faktor temperatur, faktor ukuran, faktor tusukan. Oke, gitu ya. Jadi pertama faktor layan basah, kemudian faktor temperatur, ini ya. Jadi FT gitu ya. Kita masuk ke dalam, kalau misalkan di sini adalah FT, nilai desain acuan, ini FT. Kemudian temperaturnya di daerah tersebut berapa? Kurang dari 38, di antara 38 sampai 52 atau lebih dari 52. Itu kondisinya basah atau kering. Nah, kemudian kalau misalkan FB, FV, FC ini ada kondisi lain lagi, ada kalau batang tarik tadi kondisi basah atau kering itu sama, hanya dibedakan dengan temperaturnya begitu ya. Tapi kalau lentur, geser, tekan itu dibedakan lagi antara kondisi kering atau basah. Itu sesuai dengan temperatur. Faktor layan basah, temperatur, kemudian karena ini batang tarik misalkan gitu ya, kemudian faktor tusukan. Nah, ini ternyata kenapa ada faktor tusukan? Sebenarnya kalau di Indonesia saya belum pernah melihat gitu ya, karena nilai desain acuan harus dikalikan dengan faktor tusukan apabila dimensi dipotong sejajar pada tinggi maksimum 10,16 mili. Bayangkan 10,16 mili itu adalah hanya 1 cm gitu ya. Kemudian panjang maksimum adalah 9,53 dan itu pun juga maksimum 1 cm gitu ya. Dan densitas tusukan adalah sampai 11.840. Ini kenapa ada faktor tusukan? Jadi begini, SNI ini ternyata mengacu pada istilahnya mengadopsi gitu ya. Jadi di dalam luar negeri ternyata kalau misalkan ini adalah kayu gitu ya. Kayu itu dilakukan dibor. Jadi tinggi maksimumnya berapa, panjang maksimumnya berapa. Dibor digunakan untuk dikasih obat.
ternyata gitu. Maka ini nanti yang akan membuat kayu itu ya memiliki faktor tusukan ini gitu. Ternyata begitu. Tapi kalau di Indonesia saya belum pernah lihat sama sekali gitu loh. Apa namanya? Perawatan di dalam kayu itu seperti itu. Jadi pada saat kayu itu digunakan pemberian pengawet atau apa gitu ya, itu dibor dan ini kan 1 senti kali 1 senti kan begitu kan ya. Kemudian apa namanya, diberikan obat begitu ya. Nah, itu yang mempengaruhi di dalam faktor tusukan. Nah, kalau misalkan batang tarik saja gitu ya sudah pada awal sampai akhir ya sudah kita akan gunakan 0,8. Mutunya berapa? Meskipun mutu E20, E15 ternyata apa? Ya 0,8 faktornya. Lu mudah kan begitu maksud saya itu. Jadi teman-teman di sini tidak perlu menghafal, hanya perlu mencermati yang perlu dicermati nih, apa yang perlu dimasukkan di dalam faktor-faktor itu, kemudian kita akan kembali lagi ke dalam faktor yang akan kita gunakan. Begitu ya. Seperti itu. Kemudian stabilitas balok ini khusus nanti kalau stabilitas balok dan stabilitas kolom itu nanti kalau kita masuk di dalam batang lentur itu maka nanti akan ada stabilitas balok gitu ya. Kemudian kalau batang tekan stabilitas kolom itu nanti ada dihitung lagi gitu ya. Ini kita masih mudah dulu. Jadi batang tarik tadi CM, CT, CI sama faktor ukuran gitu ya, faktor ukuran. Kita lihat faktor ukuran. Ini CF. CF begini. Jadi kalau tidak ada di dalam apa namanya? Ini tidak ada di dalam yang ditetapkan ini, ya sudah nilainya adalah 1 gitu. Nilai desain lentur, tarik dan tekan sejajar serat acuan untuk kayu dimensi yang tebalnya 50 mili sampai 101,6 mm dipilah secara visual harus dikalikan dengan faktor koreksi yang ditetapkan yaitu 1. Ya sudah. Jadi di antara yang tebalnya 50 mili atau 5 cm sampai 10 cm ya sudah kita gunakan CF-nya 1. Selain itu ya kita tinggal hitung saja. Ini kita masuk dalam pasal selanjutnya gitu ya. Jadi kita bisa menghitung bahwa 305 per D-nya itu adalah tebal yang kita gunakan. Gitu ya. Jadi batang tarik sudah selesai untuk misalkan apa namanya? faktor apa namanya? faktor ketahanan tadi. Tinggal yang belum adalah 3 tadi sudah. Jadi yang batang tarik adalah CM, CT, CF, CI. Kemudian yang ini hanya di FBK dan ini angkanya pun juga tetap. Jadi yang untuk FT 2,7, kemudian untuk faktor ketahanan ini adalah 0,8. Kalau misalkan di ASD dulu, PKKI dulu, faktor ketahanan itu dulu langsung ada nilai theta 0,8 ya Pak, kalau nggak salah. 0, atau sesuai kelas A, B, C, saya lupa. Kalau yang di ASD, tapi yang di sini kalau batang tarik ya sudah di sini adalah 0,8 gitu ya. Kemudian terakhir faktor efek waktu misalkan yang paling mudah di sini adalah lambda. Kita masuk di dalam lambda. Ini konversi format, kemudian di sini adalah. Nah, jadi nanti kalau misalkan bebannya pun difaktorkan, bebannya difaktorkan kan sesuai ini, misalkan 1,4 dikalikan D ditambah F atau 1,2 seperti ini. Nah, maka lambdanya di sini kalau misalkan di batang tarik tadi adalah ini sesuai dengan kombinasi beban yang digunakan. Jika kombinasi beban yang digunakan misalkan yang umum atau di sini saya gunakan 1,2 D itu ada dead load gitu ya ditambah dengan 1,6 L atau live load gitu ya. Atau di sini L di sini atau 0,8 W. W itu win gitu ya. Jadi
apa namanya, beban angin gitu ya. Misalkan saya gunakan 1,2 D ditambah dengan 1,6 L gitu ya, maka faktor efek waktunya yang saya akan gunakan adalah 0,8 gitu. Kalau misalkan saya gunakan 1,4 D dead load saja, misalkan seperti itu adalah misalkan yang sama halnya dengan yang di atas gitu ya, maka faktornya yang akan saya gunakan untuk batang tarik nanti adalah 0,6. Begitu, teman-teman. Ini adalah mutu kayu dan rasio tahanan. Ini seperti yang ini memberikan ulasan di PKKI. Jadi kelas mutu A itu rasio tahanannya adalah 0,8 gitu ya. Kemudian kelas mutu B itu rasio tahanannya adalah 0,63. Kemudian kalau misalkan di kelas mutu C itu adalah 0,5. Begitu. Itu Pak Sugeng dari saya. Mungkin yang di Baik. Terima kasih Pak Indra. Teman-teman semua, saya kira teman-teman sudah ngambil sudah mendownload rencana yang akan kita diskusikan hari ini ya. Ada tiga nomor. Saya beri kesempatan untuk mendapat poin. Barangkali yang silakan nomor berapa yang mau diberikan ulasan, silakan. Ada yang bisa? Ada 3 hal di situ. Yang pertama tentang konsep LRFD, yang kedua tentang beban maksimum, yang ketiga adalah kapasitas rencana. Ada yang sudah mengerjakan latihannya? Silakan. Ingin menjawab nomor 2, Pak. Ya, silakan. Beban terfaktoran jadi 384. Yang nomor berapa itu? Nomor 2, Pak. Nomor 2. Hitungannya bagaimana? Untuk yang dead load-nya dikalikan dengan faktor 1,2. Ya. Untuk yang live load-nya dikalikan 1,6. Ya, lalu betul. di jumlah. Ya. Terima kasih, Mas Junior. Tinggal 2 nomor lagi. Ada yang bisa? Nomor Ya, silakan. 1, Pak. Nomor 1, silakan. Untuk nomor 1 itu konsep yang digunakan dalam metode load and resistance factor design itu kondisi struktur saat menerima beban terfaktor harus lebih kecil dari kapasitas nominal. Terus itu tegangannya yang digunakan untuk konsep dasar LRFD itu saat kondisi ultimate atau kondisi puncak. Ya, jadi semua dalam kondisi ultimate, maksimum, tapi semuanya dikalikan dengan faktor reduksi, gitu ya? Oke, baik. Iya, Pak. Nah, tinggal 1 lagi, yang nomor 3. Silakan. Gampang ini, nomor 3. Beban matinya tahu, beban hidupnya tahu. Nah, itu artinya berarti teman-teman masih kurang paham tentang apa yang dijelaskan Pak Indra tadi tentang kapasitas yang terkoreksi tadi. Jadi jawabannya adalah sebenarnya adalah sama seperti menghitung beban ultimate-nya, ya, yang hidup dikalikan 1,2, yang mati dikalikan 1,2, yang hidup dikalikan 1,6, ya. Tetapi harus dikalikan dengan faktor koreksi, tergantung digunakan untuk apa. Tadi dijelaskan untuk tarik, maka harus dikalikan dengan beberapa faktor tadi, gitu. Ya, begitu. Ya, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya kembalikan kepada Pak Indrawal. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugeng.
Jadi singkat ya, 30 menit materinya sudah selesai. Tapi saya berikan sedikit gambaran untuk minggu depan, gitu ya. Minggu depan. Untuk faktor koreksi tadi, sekali lagi teman-teman jangan menghafal, gitu ya. Coba dicermati saja yang di tabel utama untuk desain acuan terkoreksi. Jadi FB aksen itu nanti FB dikalikan apa? Dilihat lagi, dicermati. FT aksen itu FT tabel dikalikan apa? Dicermati. Nah, ini yang begini. Untuk batang tarik di dalam minggu depan itu ada yang masih ingat enggak? Misalkan ini pendahuluan. Karena waktunya masih banyak ini sebenarnya. Tegangan tarik itu rumusnya apa? Supaya tidak susah, saya berikan misalkan tegangan tarik yang sentris atau tepat pada titik berat. Itu apa? Jadi kalau misalkan, oke, saya akan buat whiteboard saja. Oke, ini ya. Mau kemudian bisa annotate semuanya. Oke, misalkan saya itu akan memiliki pendahuluan ini untuk kolom. Oh, jangan. Misalkan saya memiliki apa namanya, kuda-kuda gitu ya. Ini di semester berapa ini? 4 ini teman-teman sudah tahu kan ya, harusnya namanya kuda-kuda itu akan ada batang apa saja gitu ya. Iya enggak? Mas, Mbak. Misalkan di struktur rangka itu akan ada batang apa? Batang gantur. Iya apa enggak? Ayo Mas, Mbak. Mas, Mbak. Mana suaranya? Suara saya enggak Batang kedengaran. sama tekan, Pak. Tarik sama tekan. Ya, itu yang kita pelajari gitu ya. Teman-teman S1 memang kita memang mempelajarinya hanya tarik sama tekan gitu ya. Meskipun pada aslinya ada sedikit itu yang tidak hanya tarik dan tekan. Betul, tapi itu karena Anda sudah mempelajari tentang batang tarik dan tekan pada struktur rangka batang gitu ya. Nah, itu tinggal di yang free gini aja. Tinggal gini aja. Oke. Jadi kalau misalkan kira-kira saya memiliki ini adalah batang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang sebelah kiri saja. Itu kira-kira yang batang tarik mana? Yang batang tekan mana? Bebannya ya, bebannya. Oh, kok gini? Oh, keliru saya. Bebannya adalah misalkan seperti ini. Kok miring? Oke. Oke, kemudian gini. Oke. Nah, kira-kira yang batang tarik mana, batang tekan mana? Opsinya yang sebelah kiri ya. 1, 3, 4 itu. Kira-kira yang memiliki yang batang tarik yang mana? Teman-teman coba bayangkan, struktur itu terbebani, kemudian yang tertarik kira-kira yang mana? Batang 1, Pak. Statika, ayo diingat-ingat. Ada prinsipnya soalnya. Nah, Pak Sugeng. Oke. Oh, tadi sudah ada yang jawab. Tadi sudah ada yang jawab tadi. Halo? Tadi sudah ada yang jawab. Oh, sudah yang jawab. Oke. Saya nggak dengar soalnya. Ya, jadi batang 1 ya. Betul sekali. Batang 1. Ya, batang 1 itu adalah batang tarik gitu. Batang 1, 2 itu adalah yang tarik gitu ya. Oke. Saya tadi mau apa ya?
Oke, jadi di dalam batang tarik gitu ya. Kalau batang tarik nanti kan ada saya anggap bahwa tertariknya sentris, begitu ya, tertariknya sentris. Oke, kita kembali lagi ke dalam mekanika bahan, tegangan tarik untuk batang tarik ini apa rumusnya? Yang keras. Tegangan adalah Gaya dibagi luas, Pak. gaya dibagi luas. Oke. Gaya dibagi luas. Ya, jadi tadi sudah di F adalah B dibagi dengan A. Nah, oke. Kemudian begini, ini ada tambahan sedikit sebelum saya mengakhiri kelas. Jadi, kalau misalkan batang tarik itu nanti berbeda dengan batang tekan, begitu ya. Bedanya di apa? Kalau misalkan batang tarik, oke, ini P per A, A-nya adalah ini tuh. Sebentar. Iya. Ini tuh, gitu. A-nya adalah aneto. Kenapa begitu? Misalkan ini ada sambungan gitu ya. Teman-teman bisa melihat ini. Ini ada sambungan gitu ya. Bisa melihat di kamera saya. Pada saat ini adalah sambungan, misalkan ini adalah baut begitu ya. Baut gitu ya. Baut ini kan otomatis berusaha memegangi dari suatu bagian ini, suatu struktur ini begitu ya. Tetapi ada gaya tarikan gitu. Nah, begitu ya. Kalau misalkan ini saya tarik ke ini, teman-teman melihatnya ke kiri apa ke kanan ya? Ke kiri harusnya ya. Gitu ya. Nah, ini kan tertarik begini. Maka baut ini akan mencoba untuk tetap menahan. Namun, kenapa dikatakan neto gitu ya? Kenapa nggak bruto? Kalau bruto ya sudah, A-nya ini kita gunakan semuanya, penampangnya ini. Karena neto itu adalah ada sebagian ini, sebagian kecil ini, itu adalah yang tidak menahan tarikan. Karena apa? Karena ada sambungan ini. Gitu ya. Kalau misalkan batang tekan, misalkan 3 minggu lagi nanti kita mempelajari batang tekan. Oke, batang tekan begini kan ya. Kalau batang tekan, nanti yang akan kita gunakan adalah A bruto. Karena apa? Ya karena meskipun ini tertekan, ya semuanya dari penampang ini ada di bagian dari sambungan ini pun juga tertekan. Tetapi kalau misalkan batang tarik berbeda, A-nya adalah aneto. Begitu ya. Ini nanti teman-teman juga belajar di sini di cukur kayu sama baja pun sama nanti. A-nya adalah kalau tarik adalah aneto, tetapi kalau tekan itu bruto. Gitu ya. Ya nanti akan saya berikan bahwa ada tegangan yang dia terlewatkan sehingga dia akan menjadi batang luas penampangnya itu. Begitu ya teman-teman ya. Kalau A bruto itu adalah ya sudah kita gunakan semuanya B dikalikan D gitu ya. Tapi kalau A neto itu adalah A bruto dikalikan dengan konversi atau dibagi gitu ya. Iya. Jadi ada konversinya gitu ya. Jadi kalau nanti sambungan paku pengurangannya berapa? Sambungan baut pengurangannya berapa? Lem tidak ada pengurangan. Karena apa? Misalkan sambungan lem gitu ya. Oke, ini saya lem. Jadi yang tertarik akan sama halnya dengan yang dilem dengan yang disambung ini karena semuanya akan terkena lem gitu ya. Maka A bruto sama dengan aneto karena itu dilem. Jadi semuanya ikut. Tapi kalau itu tadi, kalau misalkan di baut atau paku karena ada alat sambung ini, maka itulah yang akan mengurangi luas penampang itu. Begitu ya, Mas, Mbak. Ini pengantar saja. Jadi, ini an itu sama dengan cross atau dikurangi sambungan gitu ya. Begitu?
Mungkin ada tambahan dari Pak Sugeng. Cukup Pak Indra. Oh, nggih, siap. Ya ini pengantar gitu ya, pengantar untuk batang tarik minggu depan. Jadi insya Allah di batang tarik kita akan belajar tentang ini. Mulai mendesain dari tegangannya, oke, tegangan kita atau nilai desain acuan kita lihat tabel, kemudian kita tahu bebannya seperti apa, kita bisa mendesain ataupun kita bisa mengontrol bahwa periksa atau memeriksa bahwa struktur ini aman atau tidak dengan beban yang ada. Gitu. Ya seperti itu teman-teman. Kalau ada yang tanyakan silakan. Pak, saya mau tanya. Ya. Itu Silakan. kan soal dari Pak Sugeng yang nomor 3 itu kan harus dikali sama faktor terkoreksinya. Iya. Nah itu nyari faktor terkoreksinya gimana ya Pak? Sedangkan modulus elastisitasnya kan nggak diketahui Pak. Iya, itu nanti begini, maksud dari Pak Sugeng adalah itu sebenarnya sudah terjawab tadi. Anda langsung saja bahwa ya sudah yang digunakan ya sudah dalam notasi saja. Istilahnya masih seperti itu, Mbak. Jadi bebannya kan ada gitu ya. Ya FB dalam FB aksen itu maksudnya Pak Sugeng. Karena memang teman-teman belum dikasih pengantar bahwa kita itu akan belajar konversi format, konversi karena ada tusukan, ada layan basah, ada ukuran, begitu. Ya, jadi yang nomor 3 itu adalah angka dalam koefisien FB aksen. Begitu ya. Jadi sudah terkoreksi, gitu. Paham maksudnya? Belum? Kurang paham Pak. Oke. Ya, jadi begini, Pak Siti Nurjana ya. Jadi kapasitas itu tergantung nanti itu bebannya itu beban untuk apa. Kalau untuk tarik berarti menghitung kapasitas tarik, berarti FT aksen. Kalau FT aksen berarti bebannya tadi itu harus dikalikan faktor-faktor yang mempengaruhi FT aksen tadi. Ada 4 hal tadi. Itu. Kalau untuk misalkan itu untuk strukturnya tadi adalah untuk struktur lentur, berarti harus dikalikan lagi dengan faktor-faktor lentur. Gitu aja. Itu nanti pada saat contoh soal akan tahu. Ya. Jadi jawabannya adalah maksimum itu adalah besarnya adalah sama dengan beban 1,2 beban mati ditambah dengan 1,6 beban hidup. Itu maksimum begitu. Tapi sebenarnya itu nanti masih maksimum segitu. Kenapa? Karena masih dikalikan dengan faktor yang lebih kecil sama dengan 1. Kan gitu toh? Jadi kira-kira seperti itu. Tapi juga masih tergantung nanti mau digunakan untuk struktur apa. Apakah batang tekan, batang tarik, atau lentur, dan sebagainya. Gitu ya. Secara umum saja bisa dikatakan bahwa ini adalah kapasitasnya adalah sama dengan 1,2 D ditambah 1,6 L begitu dikalikan dengan faktor koreksi. Ya. Nah, faktor koreksinya apa saja? Ya tergantung dari struktur apa. Paham, Mbak Siti Nurjana? Iya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak Indra. Terima kasih, Pak Sugeng. Silakan kalau ada yang lainnya ditanyakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kalau begitu kita ketemu di minggu depan ya. Itu teman-teman kalau ada yang ditanyakan sebelumnya silakan disampaikan, bisa di WA begitu ya. Kalau tidak ada, sebentar belum saya screenshot. Oke. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kelas saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak.